Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah sudah menyelesaikan pengenalan surah Al-Fatihah. Insyaallah dimulai dari surah Al-Baqarah ayat pertama yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pindah ke Madinah, ayat maksudnya surah Al-Baqarah ini salah satu surah yang terpanjang di dalam Al-Quran dan surah yang turun di awal-awal Rasulullah hijrah ke Madinah. Di dalam surah Al-Baqarah ini diceritakan banyak sekali tentang Bani Israel, karena Rasulullah juga di Madinah menghadapi orang Yahudi yang sudah ratusan tahun menetap di sana, yaitu dari suku Aus bin Khazraj, berasal dari Bani Qahtan, di mana mereka telah mempunyai kitab Taurat, walaupun kitab tersebut sudah diubah-ubah mereka, dan mereka bahkan membanggakan agama mereka, peradaban mereka kepada orang Yathrib ketika itu. Di dalam surah Al-Baqarah ini Allah banyak menerangkan tentang kisah-kisah Bani Israel yang sebenarnya bagaimana mereka telah lari atau melenceng, mengubah ajaran mereka sebenarnya dari Nabi Musa alaihissalam. Orang ahlu Yahudi ini maka disebutkan dalam surah ini adalah Yahudi atau ahlu kitab. Ahlu kitab mereka sebenarnya percaya bahwa akan datang ke Madinah atau ke Jazirah Arab itu seorang Rasul terakhir, dan mereka meyakini bahwa Rasul terakhir itu adalah dari golongan mereka. Mereka berasal dari Nabi Ibrahim, mempunyai anak Ishak, kemudian Ya'qub, dan Ya'qub inilah nanti turun namanya Bani Israel dan Yahudi. Sedangkan Rasulullah itu dari Ibrahim, Ismail sampai ke suku Quraisy dan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat mengatakan bahwa mereka melihat ketika bintang muncul dipertandakan akan muncul Nabi akhir zaman, sehingga mereka pindah ke Madinah. Dan mereka kemudian front yang kedua yang dihadapi oleh Rasulullah di Madinah adalah suku orang munafik. Karena ada mereka yang menganggap bahwa kepemimpinan Madinah yang ketika itu Rasulullah ubah menjadi Yathrib atau Madinah, menjadi Madinah atau lebih tegasnya Madinah itu Rasul. Mereka menganggap bahwa kepemimpinan sudah sudah di tangan Rasulullah SAW, sehingga mereka diketuai oleh munafik besar itu Ubay bin Abdullah kalau tidak salah namanya Ubay bin Abdullah, kan ada nama ini Ubay. Kemudian berikutnya adalah front ketiga yang dipilih Rasulullah adalah orang kafir Quraisy di Madinah. Jadi di dalam surah Al-Baqarah ini sudah banyak sudah diperintahkan perintah jihad, begitu juga berkenaan dengan keluarga, berkenaan dengan puasa, bahkan sudah berkenaan dengan haji, sehingga
surah ini menjadi penegas, menjadi mengkonter ya tuduhan-tuduhan orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi ketika itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim ini banyak riwayat yang sampai kepada Abdullah bin Abbas, sampai kepada Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya Alif Lam Mim ini ada mengartikan sebuah nama dari nama-nama Allah, Bismillah Al-Azam, dari satu riwayat sampai ke Ibnu Mas'ud. Begitu juga diikuti oleh para tabi'in seperti As-Suddi, Hasan Basri, kemudian Ibnu Abbas mengatakan juga begitu. Ada mengatakan ana alif lam mim, alif tu ana, lam tu Allah, mim adalah a'lam, Allah saya, ana Allah a'lam, saya Allah yang lebih mengetahui. Dan berbagai macam tafsiran, tetapi sampailah pada kesimpulan bahwa itu merupakan potongan huruf hijaiyah ya. Sehingga juga ada sampai riwayat kepada para sahabat itu seperti Abu Bakar, Umar mengartikan hanya Allah yang lebih mengetahui artinya. Itu merupakan rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita lihat dari tafsir kitab klasik dan kontemporer sekarang, mereka tidak mengartikan secara pasti, sehingga ditulislah di sana Allahu a'lamu bi muradihi, Allah yang lebih mengetahui maksud sebenarnya. Begitu juga riwayat dari Ibnu Abbas sampai juga kepada Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa Alif Lam Mim ini adalah suatu rahasia yang dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa diartikan. Suatu rahasia, jadi dia juga sebagai penarik ya, penarik ketika orang Arab ketika itu mendengar suatu kalimat hijaiyah Alif Lam Mim Nun Ha Mim, jadi mereka tertarik gitu, sehingga mereka mendengarkan ayat-ayat setelahnya. Alif Lam Mim. Ini kata Imam Asyuti ya, pembukaan surah ini kurang lebih ada 10 cara Allah membuka surah-surah Al-Quran. Ada yang dengan pujian, ada yang dengan doa, ada yang dengan kabar, ada yang dengan pertanyaan, ada yang dengan perintah, dan salah satunya ada dengan huruf muqatta'ah ini. Ada huruf dengan muqatta'ah. Maka ini ujian bagi orang beriman bahwa huruf muqatta'ah ini bahwa Allah lah yang lebih mengetahui apa yang dimaksudkannya, dan kita wajib beriman bahwa ia adalah termasuk dari sebagian dari Al-Quran. Zalikal kitab la raiba fihi, zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Zalikal kitab artinya hadzal kitab. Kitab di sini kata Abdullah, kata Ibnu Abbas ya, adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran ini tidak ada keraguan. Kata Abdullah bin Mas'ud, la syakka fihi, tidak ada ragu padanya. Jadi Al-Quran setelah Allah memerintahkan kepada orang muslim untuk meminta petunjuk, ihdinas siratal mustaqim, maka pembukaan awal-awal surah Al-Quran ini adalah jalan yang lurus, itu adalah Al-Quran ini. Al-Quran yang tidak diragukan lagi kebenarannya, Al-Quran yang tidak diragukan ini benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Zalikal kitab, ada mengartikan kenapa zalika itu adalah isyarah untuk ba'id, untuk jauh. Zalika itu. Ada mengartikan bahwasanya zalikal kitab itu menunjukkan ketinggian Al-Quran, menunjukkan ketinggian Al-Quran. Jadi ketika belum ada mushaf ya secara sempurna, ketika itu bahkan tapi Al-Quran sudah ada di benak-benak para sahabat ya. Jadi Al-Quran itu la raiba fi, yang tidak ada keraguan. Keraguan itu bolak-balik hati yang antara mengiyakan dan mentidakkan.
artinya antara mengisbatkan dan menafikan. Jadi itu tidak ada lagi. Jadi tidak ada lagi keraguan di dalam hati bahwa Al-Quran ini adalah benar-benar dari sisi Allah, yang tidak ada satu ayat pun yang dirubah yang tidak oleh dari dulu sampai sekarang, dan tidak ada satu pun isinya yang bertentangan satu sama lainnya, yang bertentangan dengan akal sehat dan dengan sains bahkan. Hudan lil muttaqin. Ibnu Mas'ud mengatakan nur, yaitu cahaya bagi orang beriman. Kan Al-Quran ini merupakan cahaya petunjuk, cahaya yang menerangi kehidupan sehingga dia sampai kepada tujuan, yaitu perkara yaitu diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat rahmatnya sehingga masuk surga. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang beriman, bagi orang-orang bertakwa. Orang yang bertakwa itu orang yang menjaga, ya, al-mu'minul ladzi, orang yang beriman yang tidak mensyirikkan Allah, tapi dia beramal dengan ketaatan kepadanya. Orang bertakwa orang yang menjaga dirinya, seperti ada riwayat dari Ibnu Abbas atau Ali bin Abi Thalib ketika ditanya apa itu takwa, itu seperti kita menempuh jalan yang ada di sana banyak terdapat duri-duri sehingga kita berhati-hati melewatnya. Banyak duri sehingga lewat jalan tersebut dengan hati-hati. Begitulah takwa. Mereka mengumpamakan takwa seperti duri, ya, hal-hal yang diharamkan, hal-hal yang dibenci Allah. Jadi hati-hati jangan sampai melaksanakannya, sehingga mereka menjadi orang takwa. Takwa bukan saja hanya diartikan takut, karena arti takut hanya sebagian kecil saja dari sifat takwa. Di takwa tersebut ada kasih sayang, ada tawakal, ada cinta, ada mahabbah, ada harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi melingkupi semua dalam kata-kata takwa ini. Dan berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa sifat-sifat orang bertakwa diterangkan ayat-ayat setelahnya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengirimkan pedoman hidup, peta, sehingga kita tidak sesat di jalan sampai tujuan dengan selamat, yaitu Al-Quran, kalamullah, kitab yang sempurna, kitab yang berpahala satu membacanya, kitab yang menenangkan hati, ya, akan memberi syafaat di hari kiamat nanti. Inilah Al-Quran. Allah mengingatkan kepada kita bahwa peganglah selalu kalam-kalamnya ini kalau engkau ingin mendapat petunjuk, cahaya di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.